Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selesaikan part terakhir dari destilasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang case-case khusus yang terjadi pada destilasi. Untuk yang pertama adalah tentang efisiensi tray. Untuk overall efisiensi atau EN0 itu formulanya adalah jumlah tray ideal per jumlah tray aktual. Nah, jadi biasanya jumlah tray aktual itu lebih banyak daripada ideal tray, karena pada kondisi ideal pasti kesetimbangan antara uap sama liquid itu sangat efektif gitu loh. Tapi ketika realnya pasti banyak faktor yang mempengaruhi sehingga perlu adanya kontak yang lebih intens antara liquid dan vapor. Nah, sehingga tray bisa jadi mayoritas itu aktual lebih banyak daripada yang ideal. Nah, kemudian untuk overall tray ini dia bukan perhitungannya ya, asumsinya adalah sistemnya tiap tray itu memiliki keadaan yang sama gitu. Nah, tetapi untuk more free ini dia asumsinya tiap tray itu komposisinya berbeda gitu, karena liquid kan turun ke bawah, sementara vapor kan ke atas ya, menguap ke atas gitu ya. Nah, pasti di tiap tray komposisi liquid dan vapor ini pasti berbeda. Nah, itu yang menjadi tinjauan efisiensi Murphy. Kalau tinjauan efisiensi overall, tiap tray itu memiliki komposisi yang sama dan juga memiliki komposisi dan fitur yang sama gitu. Oke, itu. Ya, jadi untuk yang Murphy itu perhitungannya dia berdasarkan ini YN dikurangi YN plus 1 per YN bintang dikurangi YN plus 1. Nah, itu YN bintang apa, YN plus 1 apa? Nah, itu ada di gambar ilustrasi yang ada di buku Genkopis yang relationship between efficiencies. Nah, di situ ada. Jadi YN plus YN itu adalah rata-rata uap yang naik ke atas, kemudian YN plus 1 adalah rata-rata uap yang masuk ke dalam stage. Kalau YN saja itu rata-rata uap yang meninggalkan stage ya. Itu ada ilustrasi gambarnya di buku Genkopis. Nah, sekarang bagaimana cara menggambarnya gitu kan? Gini. Misalkan Mbak Mas awalnya tuh memiliki gambar nggak ada yang warna merah, nggak ada yang warna hijau. Jadi kan gambarnya gambar stage-nya kan, misalkan SD-nya di sini, gambar stage-nya kan gini ya, seret gitu. Sorry. Biasa. Nah, gambar stage-nya kan seperti ini. Gini ya. Gini, memotong ini. Gini. Ya. Pasti seperti ini. Ya, anggap belum ada sampai XB ya. Anggap belum ada garis yang merah sama sekali, kecuali garis keyline ya, itu memang ada. Nah, ini adalah jumlah stage
jumlah stage ideal. Ini jumlah stage ideal. Nah, kalau Murphy itu misalkan dia sudah diketahui di soal, jadi efisiensi Murphy 0,5 misalkan. Berarti kita menggambarnya seperti apa? Kita menggambarnya gini. Nah, tidak kelihatan, merah aja. Kita menggambarnya dari bawah. Dari bawah kita gambar ke atas sampai kira-kira 50. Kayak kira-kira pakai kertas grafik bisa diketahui 50% dari panjang ini. Nah, 50%. 50% stop. Tarik ke sini ya sampai memotong garis yang biru ini ke atas lagi. Ke atas lagi sampai kapan? Sampai 50%. Terus seperti itu sehingga nanti kalian mendapatkan jumlah stage yang baru. Nah, jumlah stage baru itulah yang warna merah-merah ini. Nah, jumlah stage baru yang warna merah-merah ini dan nilai gambar equilibrium yang lebih kecil. Nah, sehingga bisa dilihat jumlah stage yang biru lebih sedikit kan karena itu ideal, dan lebih banyak jumlah stage yang berdasarkan efisiensi Murphy gitu. Nah, ini bisa dilihat misalkan CA adalah panjang panjang stage aktual, BA adalah panjang stage efisiensi. Nah, jadi efisiensi Murphy adalah AB per AC ya, panjang efisiensi per panjang aktual. Panjang aktual per panjang ideal gitu. Jadi kayak gini loh. Jadi warna merah ini adalah panjang aktual, warna biru ini adalah panjang ideal. Nah, hubungan antara Murphy dan efisiensi overall, jadi kita bisa mengetahui berapa nilai overall efisiensi berdasarkan nilai efisiensi Murphy pakai rumus ini ya gitu. Nah, M ini adalah nilai slope. M ini slope ya. Oke, next. Nah, case yang akan kita bahas adalah bagaimana bila ada direct steam injection. Jadi kalau misalkan pada sebelumnya distilasi itu memiliki sumber panas dari reboiler, nah maka kalau di kasus ini tidak ada reboiler karena sumber panas langsung dimasukkan melalui steam gitu. Jadi untuk kaca massa totalnya ada nilai S-nya gitu kan. Nah, kemudian untuk nilai enriching dia tetap tidak ada perubahan, sama seperti rumus sebelumnya untuk enriching maupun untuk keyline. Yang berbeda adalah ketika dia stripping di bawah feed. Nah, ini yang ada sedikit perbedaan. Nah, karena di stripping line itu terdapat masukan steam gitu. Jadi Lm sama dengan S sama dengan Vm ke 1 ditambah bottom. S ini adalah steamnya itu ya. Neraca massa komponen A seperti ini, kemudian nanti di rearrangement sehingga menemukan persamaan ini, Ym plus 1 sama dengan ini. Nah, nanti ketika steamnya itu saturated, berarti nilai Vm plus 1 sama dengan nilai S dan nilai Lm sama dengan nilai bottom, sehingga persamaan ini berubah menjadi persamaan ini. Nah, hal yang mencirikan steam injection, direct steam injection adalah
nilai XW itu stage-nya tidak hanya sampai nilai titik atau garis ini saja. Kan biasanya kalau di disilasi kan XW kan sampai garis ini gitu ya. Tapi kalau dia direct steam injection, kita menggambarnya dia harus sampai memotong aksis X. Nah, gitu. Sehingga dia sampai ke bawah sekali gitu. Nah, ini yang membedakan dia dengan disilasi dengan reboiler. Sehingga keuntungan memakai direct steam injection ini adalah dia memang lebih sederhana konstruksinya, tetapi dia lebih boros karena stage-nya lebih banyak gitu. Nah, yang kedua adalah ketika kasusnya ada side stream yang keluar. Jadi entah itu berbentuk liquid atau berbentuk vapor, tergantung sama kebutuhan. Nah, kalau di sini contohnya adalah yang keluar adalah saturated liquid. Nah, jadi total mass balance-nya Vs plus 1 sesuai dengan boundary ini ya. Vs plus 1 sama dengan Ls plus O plus DO ini adalah side stream-nya yang merupakan saturated liquid. Nah, karena saturated berarti nilai Ln sama dengan nilai Ls plus O. Ya, karena dia berbentuk liquid. Jadi Ln yang turun itu nanti akan ada yang masih lurus turun ke bawah, ada yang dia diambil gitu. Nah, sementara uapnya tetap. Jadi Vs plus 1 sama dengan Vn plus 1 gitu. Tetap aja nilainya uap. Karena yang dikeluarkan ini berbentuk liquid gitu. Kemudian menghitung neraca massa untuk komponen yang ringan atau yang volatil, neraca massa komponen sehingga didapatkan nilai ini. Nah, ini kan Y sama dengan MX min B gitu kan. Nah, berarti LS ini Vs plus 1 sama dengan nilai slope. Nah, sehingga untuk menggambar di sini yang biasanya kita XD itu garisnya pakai slope awal. Nah, tapi kita tidak bisa meneruskan hingga sumbu Y karena kita punya nilai side stream, sehingga untuk slope awal, slope rectification hanya berlaku hingga titik ini side stream. Kemudian untuk side stream ke keyline itu pakai slope yang rumus ini gitu. Jadi patah, nggak lurus seperti biasanya, jadi patah. Jadi nanti yang berpotongan dengan stripping line itu bukan rectification tapi slope-nya side stream. Nah, yang kedua case-nya adalah ketika dia ada dua jenis feed gitu kan. Nah, ada F sama G, ini neraca massa total, ini neraca massa komponennya. Jadi ada tiga part, ada enriching, ada intermediate, ada stripping. Nah, ini adalah nilai slope-nya. Nah, ya, ini ada intermediate. Nah, sama dengan mirip dengan yang tadi side stream. Untuk yang ini pun dia terpatah intermediate line. Jadi tidak enrichment langsung ke bawah tapi intermediate line yang dibatasi dengan XG ini. Karena SG di atasnya feed X, anggap aja
XF ini feed kedua, jadi ada 2 feed ya. Nah, jadi SG dulu, kemudian baru XF atau feed kedua, baru stripping. Nah, ini adalah example-nya. Neraca masanya, kemudian digambar. Nah, ya ini kan, jadi ada 2 garis key line di sini, karena ada 2 jenis feed, sehingga ada 2 key line di sini. Jadi rectifying dulu atau enriching dulu, gambar garisnya, kemudian dipotongkan dengan key line pertama sehingga nanti dapat intermediate line, kemudian pakai key line kedua sehingga dapat stripping line, kemudian tinggal digambar berapa jumlah stage-nya. Kalau Mas lihat bikin copis itu ada lagi special case karena dia stripping. Nah, silakan dibaca dan jika tidak mengerti silakan bertanya. Nah, demikian dari kami. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.